Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan perawat sekalian, kali ini kita akan mengikuti satu video edukasi tentang pemeriksaan kaki diabetes, atau kita kenal istilahnya diabetic foot screening. Prosedur ini sangat penting pada pasien dengan diabetes karena dia akan membantu kita untuk mengidentifikasi apakah kaki pasien ini termasuk kategori resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, atau bahkan ulcerasi aktif. Oke, dengan demikian kita akan bisa menyusun rencana perawatan kaki dan pencegahan luka sesuai dengan tingkat resiko yang dimiliki oleh pasien kita. Oke, alat yang dibutuhkan cukup sederhana. Saya akan perkenalkan satu persatu. Nah, yang pertama dan yang utama adalah yang kita sebut dengan alat monofilamen. Oke, alat ini akan memberikan tekanan sekitar 10 gram pada kaki dan berfungsi untuk mendeteksi kemampuan sensorik pada kaki, terutama pada pasien-pasien yang mengalami tanda dan gejala neuropati. Pemeriksaan ini sangat penting. Selebihnya adalah alat-alat yang bisa dibilang simpel dan sehari kita gunakan, seperti hand sanitizer. Oke. Kemudian kita juga ada sarung tangan bersih. Nah, ini kita hanya gunakan seperlunya kalau pasien terutama ada luka kalau tidak ada tidak wajib digunakan. Dan yang terakhir tentu adalah underpad. Oke, mari kita bersama mulai prosedurnya. Oke, setelah kita mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan, kita bisa langsung memulai prosedur kepada pasien. Ya, yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Pertama kita naikkan celana pasien sampai kira-kira setinggi setengah betis. Kemudian kita lihat kondisi kulit pasien. Apakah di sana ada kondisi serosis atau kulit yang kering, bersisi dan pecah-pecah. Kemudian kita inspeksi juga adalah bentuk kaki. Oke, yang sering ditemukan adalah adanya haluk valgus Kemudian juga kelainan bentuk kaki atau jari kaki seperti hammer toe, claw toe maupun mallet toe. Oke. Next yang kita lihat adalah bentuk kontur dari telapak kaki pasien. Karena kadang pasien menunjukkan kontur kaki yang high arch atau malah justru flat foot. Oke. Setelah itu pada area-area dengan tonjolan tulang, kita juga lihat apakah ada kalus yang tumbuh secara berlebihan. Penting untuk kita identifikasi Dan yang terakhir kita inspeksi adalah integritas dari jaringan kuku. Oke. Ada beberapa abnormalitas kuku yang ditemukan pada pasien dengan diabetes, seperti brittle nail kuku yang tebal dan bentuknya tidak beraturan. Oke, bisa juga terjadi infeksi candidiasis, atau justru ingrowing nail atau kulit atau kuku yang tumbuhnya ini menggulung dan masuk ke dalam jaringan. Oke. Setelah inspeksi, kemudian kita lakukan palpasi. Pada palpasi, pertama yang kita cek adalah CRT. Kita lakukan pada kedua kaki kemudian kita bandingkan hasilnya. Setelah itu kita rasakan akral pada masing-masing kaki pasien. Oke, ini juga perlu dilakukan pada kedua kaki karena kadang ditemukan kondisi akral yang asimetris, terutama pada pasien-pasien dengan peripheral arterial disease. Oke, next kita raba adalah denyut nadi pada dorsalis pedis. Oke, kita lihat kekuatan dari denyutan, apakah simetris pada kedua kaki, dan kesamaan timing dari denyutan. Oke, apakah pada kedua kaki juga sama. Oke, selain arteri dorsalis pedis, kita juga bisa memeriksa tambahan pada arteri tibialis posterior. Letaknya di belakang malleolus dan kita tekan sedikit agak keras karena arteri ini posisinya lebih dalam. Oke, kalau kita tidak merasakan di sisi luar, maka kita bisa coba mempalpasinya pada sisi dalam. Oke, sama kita bandingkan pada kedua sisi kaki. Oke, nah ini adalah dua tahapan awal dari pemeriksaan kaki diabetes. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan sensorik kaki menggunakan monofilamen. Caranya adalah dengan menyentuhkan monofilamen ke 10 titik pada kaki pasien. Kita mulai dari arah tumit sambil kita minta pasien untuk mengatakan apakah dia merasakan ada sentuhan atau tidak.
Oke, kita mulai. Terasa Pak? Iya. Nah, menyentuhkannya adalah sampai dia melengkung kemudian segera dilepas. Seperti ini. Oke, titik kedua dan ketiga di sini. Berikutnya titik keempat di sini. Titik kelima. Titik keenam. Oke, lanjut pada jari-jari kaki. 7 8 9, dan bagian terakhir adalah pada sekitar area didapatkannya denyut nadi dorsalis pedis. 10. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menghindari area-area yang terdapat kalus berlebihan karena akan menjadikan hasil pemeriksaan tidak akurat, atau area-area yang memang terdapat luka dari ke-10 titik yang tadi. Nah, demikianlah keseluruhan pemeriksaan diabetic foot screening. Setelah selesai melakukan prosedur ini, maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi. Jadi kaki pasien disebut resiko rendah jika semua hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang normal, mulai dari inspeksi, palpasi, hingga pemeriksaan monofilamen tidak ada ditemukan kelainan. Itu masuk kategori resiko rendah. Sedangkan untuk resiko sedang adalah jika pada hasil pemeriksaan ditemukan satu kelainan, baik itu dari deformitas, maupun dari akral, maupun dari hasil pemeriksaan sensorik. Sementara resiko tinggi berarti ditemukan 2 atau lebih abnormalitas, atau pasien memiliki riwayat ulkus sebelumnya, atau pasien memiliki riwayat amputasi kaki sebelumnya akibat ulkus. Itu adalah interpretasi untuk kaki resiko tinggi. Nah, yang terakhir adalah kategori ulcerasi aktif. Jika pada saat pemeriksaan sudah terjadi luka ketika dilakukan pemeriksaan. Demikian hasil atau demonstrasi edukasi pemeriksaan kaki diabetik. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Hasim Wibisono, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.